Oke, agan-agan dimanapun anda berada di dunia nyata maupun di dunia gaib, kembali lagi bersama gua. Siapa gua? Anda tahu kok tanya saya. Oke, kali ini gua akan unboxing sebuah ISC dari Hobbywing, yaitu 1080 generasi keduanya. Ya, nah, dan sorry banget, semalam gua di rumah mau bawain dus 1080 yang versi lama itu, yang versi pertama ya, biar kita compare apa sih perbedaannya sama di packagingnya juga, di kardusnya itu gua lupa bawa, sama unitnya pun itu ada di teman, itu sudah ya, karena sempat kita coba otak-atik, sempat ada mau nyala, ternyata tetap amsong juga, sampai akhirnya mereka tombol dan semuanya gosong, dan gitu kita nggak bisa compare sama yang ini ya. Jadi itu jadi korban mutilasi juga tuh, korban eksperimen juga, sudah nggak ada bentuk. Jadi sorry banget nggak bisa kita bandingkan lagi untuk unitnya. Paling yang sudah hafal aja ya unit sama boxnya itu, kita lihat aja seperti apa. Dan ini paketannya masih hangat, kita buka. Ini gue dapetin dari Lampung, harganya lebih murah, kirim ke Surabaya. Oke, tolong perhatikan unboxing garansinya. Nah, kalau hobi ini sebetulnya sih setahu saya sih memang 6 bulan ya, dari semenjak dia keluarin dari si pabrikan garansinya. Kalau distributornya 3 bulanan atau sebaliknya, semenjak dia cetak 3 bulan, terus dari distributor 6 bulan, kira-kira seperti itu garansinya. Dan dia nggak lama. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, hati-hati. Ini agak penyok nih. Wah, penyok ini mah. Kadang udah penyok. Mudah-mudahan aja enggak ya. Oke, saya pakai bilang packing aman, sudah ada bubble. Oh, bubble-nya cuma begini doang. Ini ya. Ini ya, seperti ini. Terusnya nyari lampu dulu deh, biar terang. Nah, ini dia 1080 kedua, itu generasi kedua ya. Ini dia, kelihatan ya. Oke, fokus. Kok malah goyang. Lihat. Oke, generasi 2. Perasaan kok agak kecil ya kardusnya. Iya. Sorry banget karena gua lupa bawa box yang lama itu, yang versi pertama. Jadi gua nggak bisa bandingin, ini kayaknya lebih kecil ya. Perasaan gua ya. Itu memang segini ya. Ini ada barcode-nya, ada apa? Hologram, kan original. Ini saya nggak tahu nih kok ditutupin putih gini nih. Ada tulisannya barcode R. Oh, barcode di sini tapi kok ditutup dia. Atau ini dari pabrikan apa dari distributor? Distributor nggak mungkin kan. Dari pabrikan berarti ini. Ya, ada barcode yang nggak tahu nih. Nanti kita coba cari tahu, kita kelupas atau gimana barcode-nya, apa ada fungsi atau ada kepentingan di barcode-nya. Kalau yang jelas yang ada di hologram ini ya. Nah, seperti ini 1080 buat 10 crawler. Oke, jadi gua akan bahas perbedaannya juga yang versi terbarunya ini ya, yang generasi kedua ini. Oke, kita buka. Nah, sebenarnya kalau kalian beli ISC begini, boxnya jangan buang ya, simpen aja, udah biarin. Kok jangan buang aja. Nah, yang versi pertama itu saya pernah kirim email ke Hobbywing-nya ya, dan itu ternyata sudah di luar garansi. Dia bilang harus ke distributor, karena kalau langsung ke pabriknya sana
itu akan kena ongkirnya yang ditanggung sama konsumen, dan itu saya hitung ya sekitar 800-an bolak-balik. Belum kalau misalnya ada part atau komponen yang harus diganti itu juga kena biaya lagi. Jadi mereka sarankan itu ke distributor, tapi distributor kita nggak ada tanggapan, ya sudahlah. Walaupun memang saya udah pernah ajuin apa nggak di taruh service centernya di Indonesia atau apanya itu saya lupa lagi, itu nggak ditanggepin, ya sudahlah. Mungkin kalau yang kalian beli ESOP yang di harga tinggi kayak 3 juta atau 5 juta itu masih oke lah ya buat di servis kalau misalnya ada apa-apa. Kalau sudah di luar garansi, sudah melewati garansi, kalian bisa serviskan ke pabriknya. Untuk ongkir ya masih bisa masuk lah, karena harganya kan jauh ya dari harga ongkir itu. Oke, langsung aja. Nah, makanya setelah saya kejadian 1 tahun yang lalu ya, 1080 gue yang pertama itu, yang pertama langsung saya kirim email. Nah setelah itu ya ini keluar terbaru generasi 2 nya, pokoknya nggak sampai 1 tahun kok. Terus yang lain yang generasi kedua. Nah saya kasih tahu juga ya, 1080 versi pertama itu pas saya gosong itu sebelum bermasalah, saya ada pernah tancap baterai 18650 ya, bukan lipo, tapi settingnya sudah lipo. Tapi saya harusnya bisa ya, karena sama-sama persel itu 3,7. Tapi ternyata di setengahnya saya dari teman-teman komunitas itu banyak penggunaan 1080 versi pertama itu, setelah penggunaan baterai 18650 ya, bukan lipo, itu ada trouble di situ rata-rata. Jadi saya beryakin banget itu karena si baterai. Nah ESC saya pun sama, pas itu kan dicoba di order sama teman, sempat ada nyala, dia coba pas itu ngetes pakai 1850 baterainya, bawa ke rumah. Pas saya tancap lagi pakai lipo itu ngebul lagi. Saya yakin nih berarti baterainya dia harus pakai lipo, nggak usah harus pakai apa gunakan di baterai. Ada komponen yang mungkin sepertinya agak sulit buat dia gunakan di baterai ya, sepertinya. Mungkin nah yang generasi yang kedua ini nggak tahu apa di baterai dia ada di renovasi atau enggak, di revisi atau enggak. Yang pasti fitur-fiturnya saya udah pelajarin, ini ada yang terbaru. Oke, dari dalaman seperti ini. Nah dari fisik ya, dia ada lubang baut. Ini kalau buat kasih fan ya, kipas pendingin di sini. Nah terus kalau nggak salah kapasitor deh, ada perbedaan di kapasitor juga kalau saya lihat di gambarnya. Oke, kita buka. Nah ini dan sama seperti sebelumnya, konektor baterai juga pakai yang XT. Oke. Kapasitornya ada perbedaan kayaknya, agak-agak gede kayaknya, atau pakai yang berapa gitu ya. Nah terus ini nih untuk bagian buat program cardnya ya, si kabelnya dia di sini kasih soketnya ya. Versi pertamanya, generasi pertama itu nggak ada, dia cuma gini doang. Jadi kalau pas kita gunain itu kita mau nggak mau di sini harus kasih malam ya, biar nggak dia saling terhubung. Kalau main air itu karena pasti walaupun arusnya kecil, mungkin saya yakin pasti ada penyebabnya juga di situ tuh. Nah dia kasih ininya ya, kayak soket, tapi dia berbahan kayak karet ya, elastis buat nutupin dia gini. Seharusnya sih seperti ini ya, karena sekali lagi kalau terbuka kayak gini, kalau main air walaupun arusnya kecil dia pasti dia nempel. Nah ini ya, dan yang pasti dia udah waterproofnya resin ya. Nah terus yang ada revisi lagi dia itu ya, yaitu adalah di kabel receiver. Kalau tombol udah sama seperti ini, kabel receivernya itu. Jadi nah ini biasanya kan seperti ini kan ya, merah hitam sama putih merah hitam. Jadi putih data, merah daya, hitam ground. Nah sekarang ada tambahan lagi 3 GST
dengan cuma masing-masing satu kabel. Nah jadi yang gue lupa nih, yang putih kalau nggak salah ya, ini data, dia putih ini data, ini kabel data, itu dia buat drag brake-nya ya. Jadi kalau kita lagi naik atau turun, nah itu kan karena nggak bisa nahan beban dan masih ngegeluyur, masih jalan. Nah kabel ini yang ditancapin ke channel yang menggunakan potensio, entah 3 atau 4, dimana dia pakai potensio pakai ini ya. Jadi pas begitu dia lagi nanjak terus gak bisa diem kan, diem itu pas kita lepas throttle dia tetap turun gitu, gak bisa nahan. Ini pakai ini buat ngejasnya potensio, kira-kira seperti itu ya, memang seperti itu sih. Nah yang kuning ini, kalau yang kuning itu dia buat, tadi gue bilang apa, drag brake ya, ini juga sama buat ngejas remnya itu ya, drag brake nya itu. Jadi kayak misalkan buat pengeremannya 75%, 50% atau 25% bisa disetting melalui channel ini ya. Nah ini juga diwajibkan di channel potensio juga. Jadi biar bisa diatur tuh untuk kasarnya atau semutnya sama ini ya, untuk ngeremnya gitu. Nah jadi makanya lebih rekomendasi pakai yang remote ini ya, Dumbo, karena dia punya channel 56 nya tuh potensio semua. Ini gua updatean ini potensio, jadi ini lepas banget nih. Kalau misalkan pakai remote radio link, mungkin saya sarankan yang buat kalau pas naik kita bisa diam itu sesuaikan ya. Kalau radio link yang buat itu ya, kalau pas naik harus diam itu di channel ini, channel berapa sih, 3 ya. Nah kalau yang kuning untuk kita pakai channel lainnya, coba kita setting dulu biar dia bisa di berapa persen, itu kita sesuaikan. Nah selain itu UBEK nya dia adalah tambahin lagi ya sama si pabrikan, yang dimana sebelumnya itu 6 volt sama 7,4 disetting melalui program CAD, sekarang tambahin lagi yaitu 8,4. jadi dia ada 3 UBEK nya ya, 6 volt, 7,4 sama 8,4 volt. Oh ya, kita jelasin lagi. Jadi dia si Hobby Wing ini sebenarnya ini yang bikin gue senang dengan terbarunya yang ini ya, karena sebelumnya kita pengen setting kayak gitu harus pakai program CAD-nya ya. Kalau sekarang nggak perlu, jadi di lapangan itu kita habis tinggal pakai ini, enak nih buat kita nahan jam beban kita sama drag brake itu kita sesuaikan. Gak usah perlu bawa program CAD di lapangan. Ini sudah ada channel yang utama nih, yang buat drag brake sama si pengerem itu memang harus penting banget tuh, karena dengan versi dengan 1080 ini dengan harga segitu ya, buat nahan kit itu dia masih kurang. Apalagi kit gue itu berat ya. Jadi gue ada jelasin lagi apalagi tuh, lupa tuh. Oh ya, program CAD-nya. Oh dia nggak dapat program CAD-nya ya. Waduh, pas agak kecil. Program CAD gue udah dijual lagi. Program CAD gue yang lama gue jual. Nah ini program CAD-nya pakai apa sih programnya? Oh berarti terpisah ya. Ternyata dia terpisah program CAD-nya. Oke. Nah jadi ini deh kekurangannya adalah ya dia nggak ada program CAD. Memang harganya sih pantas, harganya sama dengan yang generasi pertama ya, ini di 600-an ribu. Pas dia ada keluar itu kalau nggak salah harga di 900 deh, kenapa kok sekarang 600 gitu. Ternyata memang mungkin ada dua ini yang kali, yang ada program CAD sama yang tidak ada. Oh iya, nggak ada, karena jadi nggak ada gambar program CAD-nya ya di sini. Kalau jadi dapat harusnya ada gambar di sini kayak yang generasi pertama itu, pasti agak kecil. Nah itu nggak masalah ya kalau nggak ada, kalian nggak punya program CAD. Jadi settingan ini dia bisa melalui si tombol ini ya, settingannya ya, tombol ini setting nih. Nah caranya itu ada kok di manual booknya itu, settingnya itu
Nah, untuk menandainya dia ada di mode berapa itu dari si nyalakan di lampunya ya. Memang itu cukup rumit dan itu kita harus benar-benar hafal, tahu betul, dipelajari ya. Nah, minusnya lah kalau setting dari sini kita nggak tahu di settingan awal itu seperti apa, itu nggak bisa kecuali menggunakan program CAD. Itu kita tahu settingan awal seperti apa. So, jadi ini harganya itu di 600 ribuan. Saya dapat di harga 640. Ini harga terendah se Indonesia ya. Yang setahu saya itu gua charge investasi browsing itu paling murah 640. Oke. Kayak ada beda bentuk juga nih di bagian ini nih. Selain lubang buat kipas, kapasitornya kayaknya agak lebih gede. Nggak tahu ini berapa farad, berapa mikro, berapa volt. Ada bagian ini juga nih. Oke. Untuk tes fitur-fiturnya nih gua bikin videonya lagi biar nggak terlalu panjang. Seperti apa deh fitur-fitur trackback yang bisa diatur dari sini ya. Paling bergambar gua masih pinjam teman dulu nih. Suwe bener. Oke. Oh iya, ada lagi. Nggak dapat stiker ya. Nggak ada dapat stiker program CAD. Kayak kabel tis terus sama yang apa tuh double tip juga itu nggak dapat ya di versi di generasi yang ini nih. Jadi memang si pabrikan Hobby Wing dia harganya memang disamain generasi pertama, cuma dia ada yang dikurangin ya kayak program CAD sama si stiker dan yang lainnya yang di sini. Cuma yang dapat itu adalah IEC sama manual booknya ya ini. Nah, jadi kalau saran saya adalah kalau kalian beli baru kayak gini, terus ini kayak gini jangan dibuang dulu deh, simpan aja, simpan. Siapa tahu masih bisa diklaim walaupun udah di luar, udah dilewat garansi mungkin. Nah, mungkin buat apalah, pokoknya jangan dibuang dulu deh. Kalau bisa ada nota juga jangan dibuang ya. Ini saya mesti cari tahu dulu nih ini nih. Jangan nutupin barcode atau apa nih. Oke, akhirnya semuanya, thank you semua. Semoga hari ini kalian berbahagia. Nanti kita coba tes. Oke, dadah.